Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini seperti biasa kita baca-baca lagi yuk. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Karena aku selalu berusaha menemani hari-hari kamu ya, biar kamu nggak merasa sendirian. Kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema adalah yang paling ingin dia sampaikan kepadamu pada saat ini. Yang paling ingin dia sampaikan kepadamu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat ya. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan kamu silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Teman-teman, aku nanti mungkin akan pakai kartu lebih banyak daripada ini, tapi hari ini dua kartu utama yang akan aku pakai. Silakan teman-teman berkonsentrasi untuk menyebutkan, dilafalkan namanya dengan suara ya, itu yang terbaik. Misalnya, beritahu saya apa yang ingin Aldo sampaikan kepada saya pada hari ini atau sekarang ya. Beritahu saya apa yang Aldo ingin sampaikan kepada saya saat ini. Oke, diulang sebanyak 3 kali. Nama Aldo diganti dengan nama orang yang kamu pikirkan. Sora akan berikan waktu. Oke, kalau masih butuh waktu silahkan di pause aja ya. Kita lihat dulu. Wow, aku baru mulai langsung keluar kartu The Moon ya. Ada situasi moon ya, sepertinya antara kamu sama dia. Ada situasi-situasi emosional, ada situasi-situasi penuh dengan kegalauan, penuh dengan situasi-situasi yang intuisinya terhubung ya, tapi banyak hal yang seperti belum jelas ya. Entah kamu merasa dia itu belum jelas, mungkin dia ngerasa kejelasan hubungannya belum jelas, tapi di sini ada sesuatu yang mungkin saja unclear. Oke, kita lanjutkan, maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Jadi, ada situasi moon ya, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan kebingungan, kayak gitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa bikin hubungan ini jadi emosional. Emosi kamu jadi nggak stabil sama dia. Page of Wands. Ini juga kalian berdua masih sama-sama banyak sekali proses dalam hubungan ini ya. Artinya masih saling eksplorasi energi, saling memiliki keinginan masing-masing gitu ya. Jadi ketika energi firasatnya itu ragu-ragu, jadi seperti bingung arah tujuan pergerakan itu mau dibawa kemana, arah pergerakannya ya. Karena masing-masing kamu masih punya keinginan, dia masih punya keinginan, kalian mungkin belum ketemu titik tengah untuk sepakat ya. Dan ada energi Page of Pentacles. Wah, ini dua-duanya page. Jadi, sepertinya ada value atau prinsip kalian yang berbeda. Itu juga sangat memungkinkan, ya. Dan ada situasi yang masih sama-sama mengutamakan masalah mungkin materi atau hal-hal yang realistis, kayak gitu ya. Jadi, antara ada energi dan keinginan-keinginan diri yang ada pada saat ini. Cuma penuh dengan kebingungan dan keraguan, ya. Karena ketidakpastian yang ada. Kita lihat dulu kamu berdealing dengan siapa ciri-cirinya. The Sun ya. Orang yang dominan, orang yang punya energi penyeimbangnya kamu ya. Di sini ada energi Moon dan Sun muncul berbarengan. Artinya di sini ada energi kalian saling menyeimbangkan satu dengan yang lain. Kalian bisa saja dua kutub yang berbeda ya. Dia yang sangat ceria, kamu lebih tenang. Dia mungkin suka pagi hari, kamu suka malam hari, atau sebaliknya ya. Energi yang ceria, bersemangat. Ada energi King of Pentacles. Ada keinginan untuk mencapai finansial yang tertinggi. Finansial itu jadi yang terutama, dia suka power ya, dia suka kekuasaan, dia suka uang ya. Dan punya sisi diri, pride, harga diri tinggi ya. Dan saat ini ada energi The Hermit. Sedang masuk ke dalam diri sendiri, memilih menyendiri, memilih untuk berpikir apa yang benar-benar dimauin. Ada di sini energi-energi perenungan ya. Karena ada energi The Magician juga. Kalau aku lihat di sini kartu Major Arcana-nya banyak banget ya. Ada Sun, ada Hermit, ada Magician, atau Major Arcana. Jadi banyak hal-hal besar yang terjadi sebenarnya di dalam hidupnya dia ya. Dia itu tipe yang cukup dominan ya. Sisi yang suka menyendiri, orang yang banyak hal yang ingin diraih ya.
Dan banyak berharap ada keajaiban-keajaiban terjadi dalam hidupnya dia. Orangnya multi talenta juga, mungkin dia banyak kebisaannya. Dan ada energi Eight of Swords, ya. Sangat mungkin banget di sini ada hal yang masih dia sembunyikan dari kamu, ya. Ada hal yang dia sembunyikan dari kamu, entah itu memang orang ketiga atau ada hal-hal yang belum dia terbuka, ya. Antara kamu sama dia belum benar-benar dia terbuka segala-galanya. Aku akan pakai kartu tambahan yang ini untuk lihat lagi ada situasi apa antara kamu sama dia. Ya, tadi kan udah jelas di sini dijelasin. Separation. Wah, sepertinya sedang terpisah sama kamu ya. Entah itu memang sedang break atau memang sudah resmi untuk menyatakan perpisahan. Karena ini kartunya nyambung. Ya, tadi aku udah bilang penuh dengan kegalauan. Ya, di sini juga ada kata-kata unsure of future. Jadi mungkin karena ketidakjelasan dan ketidakpastian soal masa depan, ya. Sehingga mungkin memilih menarik diri itu ya di The Hermit ya. Tapi di sini ada energi kesedihan ketika berpisah karena ada energi dia kangen sama kamu, missing you. Ada energi addiction. Kalian mau saling lepas itu sebenarnya susah ya. Kamu ada ketergantungan sama dia ada ketergantungan sama kamu gitu ya. Saling bergabung satu dengan yang lain itu sangat mungkin sekali ya. Dan energi sunglasses. Jadi meskipun sudah terpisah, kalian itu sebenarnya secara energi atau secara fisik nyata masih saling memantau, ya. Dia sedang memantau kamu sedang masih suka stalking dia juga, ya. Dan di sini kalian sedang menilik sudut pandang masing-masing. Mungkin dia sedang memilih sudut pandang yang sebenarnya dia inginkan apa. Gimana untuk situasinya ke depannya. Kamu juga sama, kamu punya sudut pandang yang jadi pertimbangan kamu. Kita sekarang coba lihat, ya. Kita sekarang coba lihat lagi. Energi apa yang sebenarnya paling dia ingin sampaikan sama kamu pada saat ini. Dari saat kesendiriannya dia, kenyataan kalau dia kangen kamu. I get my value from my work, so I tend to take more than I can handle. I don't know how to balance my work life and love life. Two of Pentacles. Dia itu merasa keberhargaan dirinya itu berdasarkan dari pekerjaannya dia, apa yang dia hasilkan, finansialnya dia, keuangannya dia, ya. Jadi dia cenderung suka mengambil pekerjaan atau fokus terhadap kerjaan atau keuangan lebih daripada yang dia mampu untuk handle atau mampu untuk dia urus gitu ya, atau dia kerjakan. Dia itu seperti tidak bisa mengerti atau kurang paham bagaimana menyeimbangkan energi antara work life sama love life, antara kerja sama percintaan. Ya, jadi sama-sama dominan. Di satu sisi dia masih sangat-sangat fokus sama kerjaannya karena finansial jadi yang paling dia uber saat ini. Karir menjadi sesuatu yang sangat-sangat dia kejar pada saat ini. Di satu sisi dia mungkin banget punya energi tidak punya cukup banyak konsentrasi atau waktu atau gimana ke arah percintaan. Jadi seperti kayak bukan mengutamakan percintaan. Itu yang mungkin sebenarnya mau dia sampaikan ya, bahwa ya memang ada finansial yang masih jadi concern utamanya dia. Once I start to focus on our problems, it's hard to stop and then I get paranoid that it will get even worse, falling into anxiety. Nine of Swords. Saat dia sekali saja mulai berfokus sama masalahnya dia, masalah dia maksudnya masalah kamu sama dia, ya, itu sangat sulit untuk berhenti berpikir tentang masalahnya. Ya, jadi dia itu mulai mendapatkan paranoid atau ketakutan berlebihan yang jadi semakin buruk, yang jadinya anxiety atau kegelisahan. Jadi kalau Sora lihat ya, dia ngelihat masalah kalian itu sebagai situasi yang ketakutan berlebihan, kekhawatiran, ya, sehingga gelisah. Ya, karena itu tadi mungkin banget masih ada hal-hal yang kalian belum sepakat dan dia mulai khawatir kayak ini bisa ketemu titik tengah nggak ya, gitu ya. Terus kondisi keuangan ini bisa baik-baik aja nggak ya, gitu ya. Nah itu jadinya dia kayak seperti gelisah, insecure sama keadaan dia sendiri. Aku itu sedang fokus untuk kerja hari demi hari untuk masa depan kita dan untuk kestabilan kita. Dia berharap dia akan bisa menginvestasikan atau menaruh ya lebih banyak waktu untuk bisa dihabiskan sama kamu. Tapi gimana pun juga di sini ada energi dia itu kayak nggak mau kehilangan kamu, ya. Dia tahu kalau dia harus kalau mau hubungan ini masih jalan, dia harus ngusahain gitu ya. I kept delaying leaving my comfort zone. Aku terus-terusan menolak
untuk menunda-nunda, untuk keluar dari zona nyamannya, ya, yang berisi tentang banyak kebiasaan buruk. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Dia terus-terusan menunda, ya, keluar dari comfort zone-nya, dari kebiasaan buruknya. Tapi sekarang semuanya seperti kebiasaan buruknya itu macam-macam. Mungkin yang tadi Sora bilang, menghadirkan orang yang lain, ketidaktegasan, terus habis itu mungkin ada ego, gitu ya. Dan itu sekarang membuat segala sesuatunya berantakan, ya. Dan dia terpaksa harus menghadapi itu semua. Jadi, kalaupun dia sekarang menarik diri, karena dia menyadari ada energi the tower, banyak kejatuhan, banyak masalah yang harus dihadapi. Despite it all, I cherish all of the time spent together. I'm thinking of new ways to bring peace and harmony between us. Six of Cups. Terlepas dari apapun yang terjadi sebelumnya, ya, dia sangat-sangat menghargai, ya, bagaimana waktu yang kalian habiskan bersama-sama. Terus habis itu semua momentum-momentum yang sangat penting, momen-momen yang sangat penting. Dan dia itu seperti kepikiran untuk bagaimana ketemu cara baru untuk membawa ketenangan dan kedamaian serta harmoni di antara kalian. Jadi ini sebenarnya adalah energi seseorang yang pingin rekonsiliasi atau pingin kembali, ya. Tapi seperti bingung cara yang terbaik itu gimana, ya. I don't like to share myself with others. I also hold on to things and relationship that do not serve me, cause I hate losing. Orang ini sangat takut yang namanya kehilangan, ya. Dia itu seperti kayak tidak ingin sebenarnya membagi diri dia untuk yang lain, ya. Tapi dia juga sangat-sangat terikat sama orang atau sama relationship lain, ya. Dan dia itu sangat-sangat benci kalau harus kehilangan. Jadi di sini dia kalau Sora lihat ada energi ketergantungan, ya. Entah ketergantungan dengan orang, ketergantungan dari rasa cinta dan sayang dari orang lain, ada yang ketergantungan gak bisa lepasin sesuatu yang misalnya kayak dia harus terpaksa nih jual misalnya motornya karena finansial nggak bagus. Dia tuh seperti nggak mau gitu loh, karena dia sangat sayang barang-barangnya. Dia ini orang yang energi pentacles-nya sangat kuat, jadi energi tentang finansial itu sangat-sangat kuat buat dia. Dia merasa sangat-sangat bersyukur untuk segalanya yang ada di dalam hidupnya, khususnya kamu, ya. Dan dia sangat ingin untuk berbahagia dan punya waktu bersama-sama, ya. Sehingga kalian bisa untuk memadu cinta, ya, sepanjang malam. Itu artinya perasa. Dia betapa dia tuh pengen untuk bisa banyak menghabiskan waktu sama kamu, ya. Sulit untuk aku untuk menghadapi kesakitan aku, ya. Jadi dia itu banyak mencari pelarian, ya. Dan dia itu sadar kalau itu sebenarnya nggak bagus, ya. Tapi dia kayak nggak bisa berhenti. Jadi orang yang itu tadi, ya, ketika mungkin kamu nggak cukup buat dia misalnya karena lagi sibuk atau apa, ya, atau dia tuh lagi stres banget, dia mencari pelarian, hal-hal yang bisa bikin dia seneng gitu, ya. Jadi lari ke kebiasaan buruk apapun itu, main game semalaman, narko, ya, belakangnya kan kalian udah tahu lah, ya, atau ke minuman atau apa, ke seks bebas atau apa, kita kan nggak tahu, ya. Tapi di sini dia itu mau mengakui itu semua sama kamu, ya. Apalagi yang mau dia sampaikan sama kamu yang harus kamu tahu. Jadi kamu paling nggak sekarang tahu lah, ya, apa yang sebenarnya di dalam kepalanya dia. Yuk kita sembuhkan trauma kita dan selesaikan konflik yang di dalam. Jadi orang ini, tapi gimana pun juga, terlepas dari situasi sulit ini, dia itu tersadar kalau banyak hal-hal yang harus diselesaikan, trauma di antara kalian, trauma kamu, trauma dia, atau ada konflik di antara kalian, gitu, ya. I'm so confused about our relationship. Dia tuh bingung sama hubungan kalian, ya. And occupied with cloudy thought. Jadi kalau selama ini itu dia narik diri, karena di sini tuh dia banyak energi bingung, energi nggak pasti, ketidakjelasan. Tapi dia sadar, kalian tuh harusnya we shouldn't be influenced by the outside world, just focus on us too. Jadi harusnya jangan kepengaruh sama luar, harusnya fokusnya cuma kalian berdua aja. Artinya ini menandakan terlalu banyak hal-hal dari luar, eksternal, yang mempengaruhi, ya. Mungkin keadaan, situasi, orang, gitu, ya. I just need some time to give more in our relationship. Dia hanya butuh waktu, ya. Mungkin untuk lebih menunjukkan sama kamu kalau dia layak, dia mampu, gitu, ya, dalam memberikan dalam relationship ini. I will take back all those hurtful words I say to you. Dan dia berharap dia bisa menarik kembali kata-kata yang dia ucapkan yang pernah menyakiti kamu, dengan sengaja atau tidak, ya.
Kamu adalah jiwa yang aku selalu cari. You are the soul I've been seeking for. Yang sama ini dia cari-cari ya. Dan sekarang dia yakin kalau kamu adalah energi the one yang selama ini dia cari ya. Dan hanya ingin sama kamu untuk bisa menghabiskan waktu untuk bersama selamanya. Karena secara jiwa memang dia merasa terhubung, terkoneksi ya. Aku tidak bisa melepaskan mata aku gitu ya. Dari kenyataan bahwa dia masih sangat terpesona sama energi kamu, baik secara fisik ya, dan bagaimana kamu bergerak. Kenapa dia secara jiwa merasa cocok sama kamu? Karena ada energi harmoni. Dia merasa ada energi keseimbangan sama kamu. Itu jadi salah satu energi terbesar ya, penyeimbang. Dan ada energi inner beauty. Kamu punya energi kelembutan, energi keindahan secara memancar ya dari dalam diri kamu ya. Yang mana energi itu membawa dampak positif buat jiwanya dia ya. Dan kamu tuh bisa mengeluarkan energi cinta, energi yang sangat kuat ya. Ada energi cinta yang sifatnya maskulin ya. Karena kamu mau melindungi, mau menjaga hubungan ini. Dan hubungan ini juga banyak pembelajarannya teman-teman, lesson ya. Jadi orang ini juga belajar mungkin menjadi seorang divine maskulin dari kamu, karena kamu juga menunjukkan energi divine maskulin itu. Kira-kira itu yang mau disampaikan sama kamu ya. Jadi kenapa dia menunda, apa aja yang sama ini jadi pikiran dia ya. Yang akan terjadi berikutnya, both teman-teman akan ada proses, akan ada progres ya. Walaupun nih both ini ngomongin jangka panjang, jadi hubungan ini makin akan ada proses untuk jangka panjang ya. Akan ada sesuatu yang sedang berjalan ya. Mungkin dia akan datang ke kamu walaupun not today, walaupun bukan sekarang, karena dia pun sedang berproses dan sedang berprogres teman-teman ya. Dan dia juga merasa mungkin kamu juga masih butuh waktu teman-teman untuk bisa nerima dia kembali. Artinya orang ini juga akan waktu yang berjalan dan cukup lama, dia baru bisa mungkin akan datang ke kamu ya. Setelah dia juga jelas dengan keputusan dia gitu loh. Karena ada beberapa yang mungkin butuh waktu juga untuk datang, karena orang ini tuh ada yang LDR dari kamu ya. Intinya kayak gitu. Karena dia merasa ya kamu pun pasti belum siap untuk sekarang aku datang ya. Apalagi setelah mendengar dia itu dalam situasi yang sulit. Ada energi shadow work teman-teman. Jadi dia punya shadow work ya, sisi gelap diri, sisi buruk diri yang belum kelar. Begitu juga mungkin dengan kamu. Jadi kalian itu memang masih punya PR untuk masing-masing menyelesaikan sisi shadow masing-masing. Dan harus ada healing ya. Jadi proses akan baru bisa berjalan kalau dia sudah menghealing dirinya dan kamu sudah menghealing diri kamu sendiri. Oke? Jadi sama-sama untuk saling menghealing. Dia butuh untuk di-healing, kamu juga butuh untuk di-healing ya. Semua masih berprogres, berproses. Seberapa lama tergantung bagaimana kalian menghealing diri masing-masing. Kamu juga perlu healing ya, karena hubungan dengan dia sangat banyak bawa pembelajaran. Sifatnya pembelajaran itu apa? Tuliskan di kolom komentar kalau memang mau ya. Pembelajaran apa yang bisa kamu dapatkan dengan relationship dengan dia. Tulis di kolom komentar pembelajarannya tentang apa. Kalau memang mau, nanti aku akan coba bahas di satu video sendiri ya. Aku senang sih baca-baca yang kayak gitu, ada value-nya gitu ya. Oke. Jadi ini pertanda ya, bahwa memang ada hal-hal yang sifatnya kesembuhan antara kamu sama dia yang harus berproses. Untuk teman-teman yang mungkin ingin menarik energi cinta kasih ke dalam kehidupan, memberi dan menerima cinta kasih, silakan dibeli gelang ametis kupu-kupu ya. Harganya ini 265.000 di Instagram @sora_tarot. Ametis sudah sangat terkenal. Dia bisa meredakan energi rasa sakit baik secara fisik ataupun mental. Ametis juga batu spiritual yang terkoneksi dengan cakra mata ketiga atau ajna. Dan batu ametis ini juga seorang program untuk menarik energi cinta kasih, memberi dan menarik energi cinta kasih ya. Dia juga membawa energi manifestasi positif ya. Dan yang pastinya mungkin membantu kamu untuk mencerahkan aura jadi lebih baik ya. Dipesan segera karena saat ini stoknya kurang dari 10. Kalau sudah habis aku tidak bisa menerima PO satuan. Ini cantik banget karena kualitasnya import. Dan yang kamu beli adalah gelang energi, bukan cuman perhiasan biasa-biasa aja. Di Tokopedia 285.000 karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan ya.
Aku tunggu ordernya segera. Siapakah orang yang 8 atau 9 orang beruntung ya yang bisa memiliki gelang ini di detik-detik terakhir ya. Semoga kamu berjodoh ya, karena Sora percaya setiap barang ada jodohnya, tapi jodoh juga harus diusahakan, benar nggak? Dan untuk teman-teman cowok, kamu bisa belikan ini untuk hadiah atau kamu bisa kantongin aja kalau kamu mau kamu pakai. Oke, silahkan selagi masih ada ya. Kita sekarang ke astrologi yang terungkap. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, kita lihat dulu. Ada energi Aries. Dicek ya Sun, Moon, Rising ya. Pisces, Scorpio, Aquarius, Taurus, Sagittarius, dan ada Gemini. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus ya. Dan teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti di video YouTube ini, silahkan ya, karena Sora akan bacakan khusus buat kamu ya. Atau kamu pengen ketemu sama Sora langsung, boleh juga ya, untuk pembacaan make up langsung, atau mau online bebas. Tapi biasanya kalau di luar kota atau di luar negeri susah nih janjian waktunya Sora, video aja boleh, atau teman-teman bahkan terpanggil untuk belajar ya. Mungkin ada yang tertarik untuk belajar, boleh ya, untuk menambah skill diri kamu. Oke. Semoga itu bisa jadi hal baik ya. Dan aku kalau belajar sama aku juga, aku udah siapkan kartunya, dibimbing, tidak dilepaskan begitu saja. Kalau kamu belajar, kamu bisa tolong orang lain dan diri kamu sendiri. Ya, kamu akan bisa terapi diri kamu sendiri ketika kamu udah bisa baca ya. UJWNA POE ERR LVJ OBV 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu dan untuk teman-teman yang memang merasakan untuk butuh di healing, perawatan untuk kesembuhan, silahkan untuk hubungi Instagram Sora juga ya. Karena kamu nanti bisa di healing secara jiwa yang mungkin sering emosional, nangis, sedih dan sebagainya. Silahkan. Oke? Sampai kita ketemu di pembacaan berikutnya ya. Jangan lupa untuk di subscribe dan main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai ketemu lagi. Bye bye.